Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Rusli Mono Arfa bersama istri di hari ini, weekend, hari Sabtu. Saudara, sebelum berkegiatan, mari kita luangkan waktu sejenak, kita datang kepada Tuhan. Kita mau duduk di kaki Tuhan, kita mau dengar, kita mau baca, renungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur. Kami ada di akhir pekan. Dan terima kasih Engkau telah menjaga kami di sepanjang hari-hari kehidupan kami, di sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Dan terima kasih juga atas kebaikan-Mu yang menjaga, memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan oleh kemurahan-Mu kami ada sebagaimana berada di hari ini di akhir pekan. Dan kami akan berkegiatan. Sebelumnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi, buka hati pikiran kami, dan urapi juga hamba-Mu. Apa yang hamba sampaikan kiranya benar-benar adalah isi hati Tuhan, dan melalui kebenaran firman yang disingkapkan oleh kuasa Roh Kudus, hamba boleh berkata-kata dan berbicara, menyampaikan setiap firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan membaca Yeremia 29 pada ayat 8 sampai ayat 11. Istri saya akan membacakan bagi kita semua. Yeremia 29 ayat 8 sampai 11. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru nenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Demi namaku aku tidak mengutus mereka, demi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, demikian pembacaan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu, dalam konteks ini bangsa Israel mengalami kesulitan. Ini adalah sebuah proses di mana Tuhan, yang seringkali kita sebut sebagai umat Tuhan, Tuhan izinkan ada penderitaan, ada kesulitan, ada tantangan. Karena di balik semuanya itu, Tuhan mau memproses hidup kita. Jadi kalau kita perhatikan di dalam Yeremia pasal 29 ini, di mana bangsa Israel ada dalam sebuah kesulitan. Bagaimana di dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka, ini akan berakhir dengan sebuah yang disebut dengan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Nah, bagaimana dengan kita semua selaku orang percaya? Di dalam kehidupan ini Tuhan proses kita, Tuhan izinkan sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita, yaitu kesulitan dan juga banyak hal. Dan ini mewarnai perjalanan hidup kita, dan kita harus hadapi semuanya, karena kita percaya bahwa tidak ada proses yang tidak akan berakhir, tidak ada ujian yang tidak akan berakhir. Dan karena itu kalau kita simak apa yang dialami oleh bangsa Israel, maka kita akan menemukan cara di mana mereka boleh keluar dari kesulitan. Yang pertama, saya mau katakan bahwa kita harus waspada terhadap penyesatan. Saya akan bacakan di dalam ayat 8 dan 9, ini terjemahan baru yang mungkin berbeda dengan terjemahan yang
ada di HP-mu atau di Alkitab terjemahan baku, dikatakan begini. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di antara kamu dan oleh para penenungmu. Jangan dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, setiap kali ada kesulitan, tantangan, tapi juga penderitaan, selalu muncul yang namanya nabi-nabi palsu. Hal ini pun terjadi di antara umat Israel karena ada nabi palsu yang bernama Hananya. Kenapa nabi-nabi pada waktu itu mereka mendapatkan tempat khusus di tengah umat yang menderita? Ini dikarenakan adanya penipuan dan mereka berbicara mengatasnamakan Tuhan, padahal Tuhan berkata bahwa Ia tidak mengutus mereka. Demikian juga terjadi dalam kehidupan kita, karena ada orang ketika dalam kesulitan pergi mencari dukun sehingga mereka disesatkan, padahal Tuhan sedang mengizinkan kita untuk mengalami kesulitan. Akan tetapi yang kita mau kesulitan kita cepat selesai, sehingga kita pergi meminta petunjuk ke tempat yang lain. Dalam hal ini dukun, bukan minta petunjuk daripada Tuhan. Nah, di akhir zaman ini kita harus waspada Bapak Ibu. Di 2 Tesalonika pasalnya yang kedua ayat 9, manusia jahat itu akan muncul dengan suatu kuasa yang besar dari iblis. Ia akan mengadakan segala macam keajaiban dan hal-hal luar biasa yang penuh dengan tipuan. Jadi ada yang namanya si pendurhaka. Penyesatan di akhir zaman diwarnai dengan demonstrasi kuasa yang besar. Ada sebuah daya tarik tersendiri. Ada sebuah keyakinan si pendurhaka mendemonstrasikan kekuatan kuasa dari si iblis. Di tengah kesulitan dunia seperti ini, iblis akan terus bekerja dengan cara yang begitu luar biasa, sebab kita kadang-kadang terpedaya, dan itu sebabnya kita harus menguji setiap nabi, ya, ataupun siapapun yang datang bernubuat. Dalam Yeremia 28 ayat 9 di sana dikatakan, kalau seorang nabi ketika ia bernubuat dan tidak digenapi, maka ketahuilah bahwa nabi itu tidak diutus oleh Tuhan. Jadi ukurannya adalah nubuat yang tidak digenapi. Tetapi kalau nubuat daripada nabi tergenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Jadi kita harus mengujinya, apakah dia diutus oleh Tuhan atau tidak, bergantung nubuat yang dia sampaikan digenapi atau tidak digenapi. Nah, ketika kita mengalami kesulitan, kita harus percaya bahwa ada proses Tuhan untuk memulihkan hidup kita, untuk membuat hidup kita lebih baik lagi. Amin. Tidak ada seorang pun yang mau hidup menderita, sudah pasti, ya kan? Tertekan atau mengalami kesulitan yang terus menerus. Tetapi kalau Tuhan izinkan kita mengalami yang namanya kesulitan dan penderitaan, biarlah kesulitan, tantangan, himpitan, dan penderitaan yang Tuhan izinkan itu memproses hidup kita, karena semua itu akan membawa kita pada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Amin. 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 Itu yang pertama. Jadi kita harus waspada terhadap penyesatan. Yang kedua, kita harus percaya akan janji Tuhan. Yeremia pasal 29 ayat 10 yang kita baca tadi, sungguh beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku melawat kamu. Aku akan menepati janjiku yang indah kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ini terjemahan baru yang saya baca, ya. Kalau di terjemahan baku yang saudara pegang dikatakan, ya saya akan bacakan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu.
Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Nah, dalam 2 Tawarik, kalau kita lihat di 2 Tawarik pasal 36 ayat 22 dan 23, dikatakan tentang janji Tuhan yang digenapi bagi bangsa Israel untuk membawa mereka pulang dari pembuangan. Ayat 22 dikatakan begini. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Ayat 23, beginilah perintah Kores, raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Nah, Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang mempunyai kesulitan dan masalah. Kemudian mencari ayat-ayat firman Tuhan yang berkaitan dengan janji Tuhan terhadap masalah yang dihadapinya atau masalah dalam hidupnya. Atau ketika ia mengalami sakit dalam hidupnya, kemudian ia mencari ayat-ayat dalam firman Tuhan tentang kesembuhan. Kemudian ia merenungkan firman Tuhan secara berulang-ulang, serta ia meneladani orang-orang yang percaya kepada janji Tuhan dan membaca kesaksian dari orang-orang yang mengalami penggenapan akan janji Tuhan. Kemudian ia mengalami akan janji Tuhan sehingga ia mengalami yang namanya pemulihan sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Nah, sebagai umat Tuhan, kita harus selalu bersabar. Kita harus menunggu waktunya Tuhan. Kita harus percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi pada waktunya. Amin. Jadi yang kedua, kita harus percaya akan janji Tuhan. Nah, yang ketiga, kita harus menjadi umat Tuhan yang mempercayai rancangan Tuhan buat kita. Israel sebagai umat Tuhan dalam perjanjian lama sedang menghadapi kesulitan, sedang menghadapi pembuangan, tetapi mereka bisa menghadapi masalah, namun kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus mempercayai rancangan Tuhan. Amin. Dalam Yeremia 29 ayat 11 tadi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, kalau saya baca dalam terjemahan baru, jadi ada Alkitab terjemahan terbaru ya Bapak Ibu ya. Di ayat 11, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Nah, kata mengetahui dari bahasa Ibrani yaitu yada. Jadi kata yada diterjemahkan dengan kata mengetahui, atau kata mengetahui itu istilah bahasa Ibraninya adalah yada atau kata yada. Nah, yang berarti mengetahui dalam hubungan yang intim, dalam hubungan yang paling dekat. Nah, di dalam Alkitab, hubungan yang paling dekat digambarkan hubungan suami dan istri. Dan ini dipakai ungkapan kata yada. Ini pengenalan yang sangat intim. Nah, Israel sebagai umat Tuhan dalam perjanjian lama, Tuhan berikan hari depan yang penuh harapan. Demikian juga kita sebagai umat Tuhan dalam perjanjian baru atau gereja Tuhan di masa kini. Kita juga harus percaya bahwa rancangan Tuhan bagi kita adalah untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan khawatir menghadapi hari-hari ke depan. Jangan pernah takut dengan tantangan, masalah, kesulitan. Karena dikatakan di ayat 11, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Di sini dikatakan rancangan ya
rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Ya, jadi kita ada di pikirannya Tuhan. Amin. Dan Tuhan selalu berpikir bagaimana kita hidup penuh dengan damai sejahtera. Amin. Karena itu jangan khawatir, jangan takut, jangan gelisah. Yang paling penting kita menaruh kepercayaan penuh kepada Dia. Alkitab bilang serahkan semuanya kepada Tuhan. Maka Dia akan bertindak. Amin. Jadi saya pertegas lagi. Nah, bagaimana kita ketika ada kesulitan, ya, bagaimana kita menghadapi tekanan, tantangan, dan kondisi yang tidak menyenangkan, ya, hari ini kita harus waspada terhadap penyesatan. Amin. Amin. Kita harus waspada terhadap yang namanya penyesatan. Yang kedua, Bapak Ibu, kita harus percaya akan janji Tuhan. Amin. Kita pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan, jangan pegang janji manusia. Percaya pada apa yang Tuhan katakan, jangan percaya pada apa yang di sekitar kita katakan. Amin. Dan yang ketiga adalah kita harus menjadi umat Tuhan yang mempercayai rancangan Tuhan bagi kita. Jadi kita mempercayai rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan bagi kita apa? Damai sejahtera, masa depan yang baik. Bukan malapetaka, di sini dikatakan terjemahan baru, bukan malapetaka, bukan rancangan kecelakaan, Amen. tetapi masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. 3 hal ini kita pegang, maka kita sanggup menghadapi segala tekanan yang muncul dalam kehidupan yang kita jumpai dalam perjalanan hidup ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berakhir pekan, selamat berkegiatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami harus waspada terhadap penyesatan hari-hari ini. Dan kami juga diingatkan supaya kami harus berpegang pada janji-Mu. Amen. Karena janji-Mu ya dan amin. Kami juga percaya kepada rancangan Tuhan. Yes. Bukan rancangan malapetaka, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan merancangkan yang baik. Dan segala yang baik itu Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih, termasuk hari ini hari yang baik ketika sahabat Galilea berkegiatan di akhir pekan. Tuhan rancangkan yang baik. Amen. Tuhan beri perlindungan, tidak celaka. Segala rancangan jahat, yaitu rancangan malapetaka, kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus hamba doa secara khusus kepada mereka yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati mereka dengan penuh sukacita, dan Tuhan bertanggung jawab atas perjalanan hidup selanjutnya. Dan mereka yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang letih lesu berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Amen. Dan di akhir pekan, di mana sebagian mereka berkegiatan bersama keluarga, famili, kerabat, bahkan kelompok, komunitas, Tuhan menjaga, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi. Sehingga semua berjalan dengan baik, penuh damai sejahtera. Karena itu rancangan Tuhan bagi setiap kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada